Yesus Tuhan penyelamatku, Kau tak pernah berubah. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, salam agape. Hari ini renungan saya adalah berjudul Yesus dari Nazaret. Yesus mempunyai banyak panggilan, mulai dari Yesus Kristus, Yesus Juru Selamat, Yesus anak Daud, Yesus anak tukang kayu, Yesus Raja orang Yahudi. Tapi ada satu perkataan atau panggilan yang selalu melekat, yaitu Yesus dari Nazaret. Kata Nazaret ini menjadi tidak terpisahkan dari nama Yesus. Biasanya lokasi, karena Nazaret ini menggambarkan asal usul. Nah, asal usul ini merupakan karakter umum yang selalu dikaitkan kepada pribadi tersebut. Karena ketika seseorang diberi nama tertentu, biasanya daerah asalnya itu mencirikan dia. Misalnya dari kampung tertentu dia terkenal dengan tukang cukur, ada yang tukang sumur dan seterusnya. Jadi rupanya daerah kita, masa lalu kita, lingkungan kita ditenggarai memberikan warna kepada kita. Pada awal mula pelayanan Tuhan Yesus, Nazaret ini adalah sebuah kata yang berasal dari kota yang tidak begitu elok. Kota tersebut terkenal dengan tempat berbagai hal yang tidak kondusif. Bahkan daerah yang penuh dengan penyakit sosial, kekerasan, penuh dengan segala macam yang tidak baik. Berbeda dengan Yerusalem. Kalau Yerusalem terkenal rapi beken karena banyak sinagog, banyak sekolah-sekolah Taurat, banyak orang-orang Farisi berasal dari Yerusalem. Ketika Yesus disebut dari Nazaret, sebenarnya ada ungkapan merendahkan. Ini dapat kita lihat dari Yohanes 1 ayat 45 sampai 46. Ketika Filipus begitu bersemangat ketemu dengan Natanael, berkata kepadanya, "Kami menemukan dia yang disebut Yesus." Maaf, dituliskan kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nazaret, kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Jadi saudara, Nazaret itu tidak ada yang baik yang muncul dari kota itu. Jadi kalau Yesus dari Nazaret, sudah dicap bahwa Yesus ini membawa beban karakter umum bahwa Nazaret tidak ada yang baik yang bisa diungkapkan. Ini berlanjut saudara ketika Matius 13 ayat 55 sampai 56. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah jemaat di Nazaret, ada sebuah dialog. Orang-orang Nazaret itu berkata, "Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah saudaranya perempuan semuanya ada bersama dengan kita?" Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Dari mana diperoleh hikmat itu? Saudara bisa bayangkan ya. Jadi Nazaret itu tidak menghasilkan hikmat. Ternyata saudara, orang Nazaret sendiri tidak menghargai tempat asal usulnya. Mereka sinis, mereka tidak menganggap sesuatu yang berarti karena lingkungannya sangat menekan. Semua orang yang lulus dari sana dianggap negatif. Lingkungan memang sangat berperan saudara untuk membentuk karakter kita. Saya tidak sedang berbicara bahwa lingkungan sama sekali tidak pengaruh, tidak. Tapi saya ingin mau mengatakan kepada saudara bahwa Nazaret itu tidak mengubah Yesus, tapi Yesus berhasil mengubah citra Nazaret. Dari mana saudara bertanya? Saya tahunya. Saya ajak saudara membaca dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Inilah Nabi dari Nazaret. Jadi Nazaret ini
Tadinya tidak ada yang baik. Saya percaya Nathanael terdiam. Tidak ada yang baik. Sekarang ada nabi yang keluar dari Nazaret. Jadi Tuhan Yesus itu berhasil mengubah citra Nazaret. Nazaret tidak mengubah Yesus. Yesus mengubah Nazaret. Bapak Ibu Saudara, untuk detailnya Anda nanti kunjungi kanal kami GKNS Karawaci Agape ya di YouTube. Anda akan mendengarkan saya menjabarkan lebih luas. Tapi saya ingin sampaikan, Yesus mengubah Nazaret, inilah kekuatan Injil yang dibawa. Itulah berita baik yang dibawanya. Itulah yang harusnya dicanangkan oleh gereja, bahwa kita dapat mengubah apapun yang diberikan di dalam hidup ini. Saya menyebutkan keadaan terberikan. Tidak bisa kita ubah orang tua kita, tempat kita lahir, bahkan satu saat setelah menikah, istri kita itu adalah keadaan yang terberikan. Anda jangan mudah bercerai dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah keadaan yang justru kita harus dengan kekuatan Injil mengubah semuanya. Dari keadaan yang tidak baik menjadi baik, dari kutuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, keadaan terberikan ini bisa saja tidak ideal. Mungkin Anda dari keturunan broken, yang orang tuanya broken home. Saya mohon maaf, jangan karena itu Anda menjadikan alasan bahwa nanti keluargamu juga broken home. Justru di tengah-tengah ini tumbuhlah menjadi seorang yang jauh lebih baik. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan COVID. Apapun salahkan COVID, kegagalan COVID. Pandemi ini menjadi sakit tertentu, yaitu sakit menyalahkan keadaan. Saya terus terang Bapak Ibu Saudara, dalam masa-masa pandemi ini saya justru banyak belajar, menemukan hal-hal yang luar biasa. Jadi ternyata kita tidak boleh hanya menyalahkan lingkungan. Buktinya lingkungan yang baik seperti Taman Eden juga tidak membuat Adam dan Hawa menjadi orang yang taat. Keadaan yang kondusif tidak membuat Daud malah menjadi orang yang melakukan kejahatan ketika keadaannya sudah baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa Injil itu adalah kekuatan yang dahsyat. Roma 1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Jadi kekuatan Injil ini adalah kekuatan yang menyelamatkan orang yang percaya. Mau dia orang Yahudi, orang Yunani, orang Jawa, orang Tionghoa, orang apa saja. Kekuatan menyelamatkan bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa kita yang penuh dengan kekotoran, tapi menyelamatkan kita dari kegagalan dalam hidup ini, yaitu menyalahkan ke lingkungan. Saya mau mengajak Anda sekali lagi untuk bersama-sama merenungkan ini, betapa kekuatan Injil itu dapat mengubah saudara dan saya. Kalau saudara ikuti nanti di dalam renungan yang saya bawa, di dalam kanal tersebut, Anda akan menemukan bahwa saya simpulkan oleh karena itu, karena Nazaret tidak bisa mengubah Yesus, Yesus bisa mengubah Nazaret. Maka kita ada beberapa akibat. Pertama, kita harus berhenti menghakimi orang dari latar belakangnya. Saudara harus berhenti menghakimi orang karena dia dari suku tertentu, dari latar belakang tertentu, dari pendidikan tertentu. Jangan jatuh dalam kesalahan generalisasi. Yang kedua, jangan berdalih-dalih mencari pembenaran. Kalau salah bilang saya salah, saya mau berubah. Maka kekuatan Injil ini menjadi alat pengubah yang kuat. Dan yang ketiga, jangan malu. Jangan menyembunyikan keadaan yang terberikan. Jangan kita malu karena orang tua kita. Jangan. Karena itu perintah yang sangat mulia. Hormatilah orang tua kita. Jangan pernah, meskipun orang tuamu banyak kelemahan. Dan yang terakhir, kekuatan Injil bukan sekedar teoritis. Tapi dia berhasil mengubah. Dia mengubah Onesimus, dia mengubah Filemon, dia mengubah seorang Paulus, dia mengubah saya, dia mengubah Anda. Banyak lagi berita-berita, banyak lagi nama-nama yang kalau dicatat tidak ada buku satupun yang dapat menampungnya. Bagaimana Anda berkata, Injil itu bisa mengubah saya? Di dalam Matius 13 ayat 33 disebutkan kerajaan Allah itu seperti ragi yang diambil oleh perempuan, kemudian diaduk sampai khamir. Perempuan di dalam gereja adalah pada dasarnya wanita itu adalah gereja di dalam Alkitab. Itu penafsiran umumnya.
Jadi kalau nilai tafsirannya begini, firman kekuatan Injil itu di dalam gereja diambil oleh gereja, diaduk-aduk di tengah-tengah kita, para jemaat. Jadi jemaat itu mulai mendapatkan paparan terus daripada Injil sehingga dia berubah. Demikian Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan Nazaret mengubah Anda, Anda ubah Nazaret. Maka Anda akan merasakan kekuatan dari Injil ini. Mari Bapak Ibu Saudara ikuti renungan lengkapnya di dalam kanal kami. Tuhan memberkati. Kuasa dari tempat